Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga Anda jarang sakit, jarang lara, hidup nyaman, kuat, sehat, dan bahagia. Nah, sudah lama ya kita tidak berjumpa, bermacam-macam urusan yang harus diselesaikan. Nah, hari ini kita berjumpa kembali ya. Kita akan berbicara sesuatu hal yang mungkin ini bermanfaat atau juga tidak bermanfaat, tidak menjadi permasalahan. Nah, bagi sahabat yang ingin terus menonton, monggo. Bagi sahabat yang punya kesibukan lain juga boleh di skip, tidak menjadi permasalahan. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang persahabatan dua pangeran hingga menjadi raja, menjadi pertapa, dan semuanya memperoleh anugerah masing-masing. Nah, saat itu ada dua pangeran dari kerajaan yang berbeda. Persahabatan mereka begitu akrab sehingga mereka sering bertemu dan membicarakan berbagai hal. Nah, setelah kedua raja dari kerajaan yang berbeda ini mangkat, kedua pangeran ini pun mengangkat payung putih dan menjadi raja di kerajaan masing-masing. Kedua raja ini memimpin kerajaan masing-masing dengan adil dan bijaksana. Kedua raja ini masing-masing memiliki 20 wilayah kekuasaan. Meskipun sudah menjadi seorang raja, kedua sahabat ini sering bertemu dan membicarakan berbagai hal, baik itu kemakmuran, kesejahteraan dari kerajaan masing-masing, juga tentang kemajuan spiritual masing-masing. Hingga salah satu dari mereka mengatakan bahwa meskipun mereka sudah menjadi seorang raja dan memimpin 20 wilayah kekuasaan, akan tetapi hidup mereka tidak bahagia. Disibukkan dengan urusan-urusan duniawi dan juga urusan kerajaan yang begitu banyak. Akhirnya salah satu dari mereka mengusulkan bagaimana jika mereka meninggalkan kehidupan rumah dan menjadi seorang pertapa. Akhirnya kedua sahabat ini bersepakat untuk meninggalkan kehidupan kerajaan dan menjadi seorang pertapa setelah menyelesaikan urusan-urusan kerajaan dan mengangkat pangeran muda untuk menjadi seorang raja. Nah, setelah kembali ke kerajaan masing-masing, raja pun menyelesaikan semua urusan kerajaan dan mengangkat pangeran muda untuk menjadi raja. Setelah pangeran muda menjadi raja, meninggalkan kehidupan rumah dan menjalani kehidupan sunyi sebagai seorang pertapa. Akhirnya dua sahabat ini tinggal bersama dan menjalani kehidupan sunyi di dalam hutan. Setelah mereka hidup bersama sebagai pertapa, salah satu dari sahabatnya ini berkata bahwa tentunya kurang pas jika kita masih tetap bersama-sama menjalani kehidupan sunyi. Bagaimana kalau kita menjalani kehidupan sunyi masing-masing? Nah, mereka pun sepakat dan menemukan bagaimana cara supaya mereka menjalani kehidupan sunyi masing-masing. Dan menyarankan bahwa dirinya akan tinggal di satu gunung dan yang temannya untuk tinggal di gunung yang lain. Akan tetapi mereka masih dapat mengetahui apakah salah satu dari mereka masih hidup. Dengan cara setiap hari wisata mereka menyalakan api. Nah, begitu api dinyalakan mengetahui bahwa sahabatnya masih hidup.
Setelah menjalani kehidupan sendiri, kehidupan sunyi, salah satu dari pertapa ini meninggal dunia dan terlahir di alam surga, diliputi dengan kemuliaan surga dan memiliki kesaktian. Nah, setelah lahir di alam dewa, dia merenung berkah apakah yang membuat dia terlahir di alam dewa. Nah, kemudian teringat bahwa dulunya dia adalah seorang pertapa dan dia memiliki satu sahabat yang saat ini masih hidup sebagai seorang pertapa. Kemudian dewa tadi berniat untuk membantu sahabatnya dan turun ke alam manusia menyaru sebagai seorang pelancong. Setelah bertutur kata sopan, memberi penghormatan, dan bertanya, apakah pertapa hidup sendiri atau ada orang lain atau pertapa yang lain yang tinggal bersamanya. Nah, pertapa itu menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu mempunyai sahabat, ya sama-sama sebagai seorang pertapa akan tetapi tinggal sunyi sendiri-sendiri dengan gunung masing-masing dan mengetahui bahwa sahabatnya itu sudah meninggal dunia karena diketahui dari mana, yaitu saat bulan Uposata sahabatnya yang tinggal di gunung yang satunya itu tidak menyalakan api. Hal ini menandakan bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia. Kemudian pelancong tadi mewujudkan dirinya dengan kemegahan surgawi dan mengatakan bahwa akulah sahabatmu yang dulu tinggal di gunung sana. Sekarang saya lahir sebagai dewa dengan kemegahan yang sangat luar biasa dan saya memiliki kesaktian. Dan hari ini saya akan memberimu satu anugerah, yaitu berupa kecapi yang bisa mengendalikan gajah. Kemudian dewa tadi mengajarkan bagaimana cara mengendalikan gajah dengan kecapi. Bagaimana caranya membaca mantra dan memetik kecapi supaya bisa mengendalikan gajah sesuai dengan keinginannya. Nah, setelah pertapa tadi menguasai mantra dan juga cara untuk memetik kecapi untuk mengendalikan gajah, dewa tersebut pun pamit undur diri untuk kembali ke alam surga. Di lain waktu saya akan menceritakan bagaimana kecapi dan mantra pengendali gajah ini diwariskan kepada Pangeran Udena untuk merebut tahta dan kerajaan yang menjadi haknya. Nah, dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwa siapapun mereka yang melatih keluhuran, kebaikan, dia akan mendapatkan anugerah dan juga bisa memperoleh kejayaan dan terlahir di alam surga. Untuk itu, tetaplah baik hati, rendah hati, murah hati, dan hati-hati. Demikian, terima kasih.